أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayatnya 60, 61, dan 62. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Biaunillah, dengan pertolongannya Allah, biidnillah, dengan izinnya Allah, biridhoillah, dengan ridhonya Allah. Pada malam hari ini kita hadir kembali BCA dari Islamic Center Surabaya untuk belajar bersama-sama membaca Al-Quran ini dengan haqqa tilawatih, yaitu bacaan yang sesungguhnya. Ya, kita belajar untuk membaca dengan tartil, kita belajar untuk memahaminya, kita belajar untuk mengamalkannya, dan juga kita belajar untuk mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan dakwah yang kita lakukan ini, diri kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihah, serta keluarga besar kita, anak-anak cucu kita, suami istri kita, dan handai taulan kita. Mudah-mudahan mereka semua menjadi pribadi yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ayat 60 dari surat Al-A'raf, Allah dalam ayat ini menerangkan bahwa para pemimpin kaum Nuh berpendapat sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam itulah yang berada dalam kesesatan, disebabkan Nabi Nuh alaihissalam melarang mereka menyembah berhala yang mereka anggap sebagai penolong mereka di hadapan Allah dan sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepadanya. Demikianlah tingkah laku orang-orang kafir itu
Bahkan mereka sering menuduh bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang sesat. Sebagaimana yang difirmankan Allah, wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Surat Al-Mutaffifin ayat 32. Coba minta tolong dibuka surat kelima, namanya Al-Maidah, ayatnya ayat 35. Kalau Bu Ningsih sudah ketemu, silahkan dibacakan artinya. Jadi ternyata ya 35 dari surat Al-Maidah, surat kelima. Ya. Jadi yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh itu adalah sebuah wasilah yang keliru. Jadi melalui pendekatannya melalui berhala. Ya, jadi wasilahnya sudah batil. Jadi kalau wasilahnya itu batil ya nggak nyambung. Makanya di surat yang akan dibaca ini Bu, yaitu surat kelima ayat 35, sudah ketemu Bu Ningsih? Ya, silahkan dibaca artinya yang keras. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Nah ini wasilahnya orang-orang yang beriman. Beda ya dengan wasilahnya orang-orang yang kafir tadi ya. Orang-orang kafir memakai wasilah apa tadi? Lah patung-patung itu ya, berwasilahnya melalui iblis ya, berwasilahnya melalui jalan-jalan yang sesat. Makanya ya tidak nyambung. Tapi orang-orang yang beriman wasilahnya adalah dengan cara memperkuat iman dan takwa ya, termasuk yaitu ya ibadah. Semua ibadah yang dilakukannya itu sebagai wasilah, yaitu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti memahami firman-firman Allah, ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dengan firman-firman yang kita baca, kita itu tahu, oh orang sesat itu gitu ya kalau bicara. Jadi dia memandang orang-orang yang benar itu orang-orang sesat. Apa tidak keliru? Para nabi, nah terbalik, pandangannya terbalik. Karena memang dia tidak mampu, karena hati mereka juga mati, pikiran mereka juga mati, akalnya mati, sehingga pikirannya orang mati itu ya tidak waras. Orang-orang yang fatonah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang tablek malah dibilangi orang gila. Nah itu kan lucu. Nah, makanya kita pahami. Kemudian Allah berfirman lagi, wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu law kana khairam ma sabaquna ilaihi wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hada ifkun qadim. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami beriman kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya,
maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Surat Al-Ahqaf ayat 11. Jadi sekali lagi, kalau panjenengan mau melihat potretnya orang-orang yang hatinya mati, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat berapa, Bu? 7 ya. Minta tolong Bu Tuti boleh, Pak Yani boleh. Kayak apa sih orang-orang yang kafir itu? Orang-orang yang hatinya mati itu kayak apa? Apanya yang dikunci, apanya yang mati? Coba lihat di Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Pak Yani monggo. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Apalagi yang mengunci tadi siapa? Allah. Jadi manusia itu miliknya Allah, makhluknya Allah, yang buat Allah. Ya, kalau sampai Allah itu mengunci hatinya, ya wis jelas gak bisa buka. Makanya manusia harus membuka diri, harus mau memahami firman suci ini. Sekarang 61-nya, Bu, kembali ke surat Al-A'raf. Ayat ini menerangkan penolakan Nabi Nuh alaihissalam terhadap tuduhan kaumnya dengan menegaskan bahwa dia sekali-kali tidak berada dalam kesesatan karena ia sebenarnya adalah utusan Allah dan yang diserukannya itu bukanlah timbul dari pikirannya semata yang mungkin didorong oleh kepentingan pribadi, tetapi apa yang dikemukakan itu adalah wahyu Allah yang pasti benarnya. Karena itu harus disampaikan kepada mereka agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan terhindar dari kebinasaan akibat mempersekutukan Allah. Jadi penyakit yang paling berbahaya itu, Pak, yang biasanya kita doa itu ya, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Jadi su'ul khotimah itu adalah penyakit yang sangat membahayakan. Kita harus berlindung ya, berlindung dari corona, berlindung dari orang-orang kafir, berlindung dari orang-orang dolim, berlindung dari orang-orang fasik, berlindung dari orang-orang musyrik. Nah, itu adalah suatu keingkaran yang nyata. Kemudian yang terakhir, ayat ini, maksudnya ayat 62 dari surat Al-A'raf yang kita baca tadi. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam menegaskan kepada kaumnya bahwa dia mendapat tugas dari Allah untuk menyampaikan perintah-perintah Tuhannya agar manusia beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada hari kemudian, kepada rasul-rasul yang diutus Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, dan menyampaikan juga hukum-hukum yang Allah tentukan, baik yang berkenaan dengan ibadah maupun berkenaan dengan muamalat. Masih ingat Pak Asimki, masih ingat? Ada akidah ya, ada syariah, ada ibadah, ada muamalah, ada kisah-kisah, ada ilmu-ilmu. Jadi lengkap ya Pak, apa yang ada di dalam Al-Quran itu tergantung manusia ini mau apa tidak. Nek mau yo ikut jalannya para nabi dan rasul, tapi nek menolak yo jadi koncone iblis ya. Nabi Nuh alaihissalam dalam menyampaikan tugasnya disertai dengan ancaman halus berupa nasihat-nasihat kepada kaumnya agar takut kepada siksaan Allah sebagai balasan terhadap orang yang tidak beriman kepadanya.
serta mendustakan rasul-rasulnya. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan mendustakan rasul-rasulnya itu dibilangi sama Nabi Nuh, nanti kamu pasti akan masuk neraka. Jadi itu namanya ada basyir, ada nadhir ya. Jadi kalau basyir itu kabar gembira bagi orang-orang yang beriman akan dimasukkan surga, itu kabar gembira. Tapi kalau nadhir itu berupa peringatan bagi orang-orang yang mokong, itu tempatnya ada di neraka sehingga mereka ditakut-takuti supaya tidak berbuat jahat. Nabi Nuh alaihissalam menegaskan pula bahwa ia benar-benar mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh kaumnya. Semuanya itu diketahuinya dari Allah. Demikian gigihnya Nabi Nuh alaihissalam dalam meyakinkan kaumnya. Jadi orang-orang yang mengaji dengan orang-orang yang tidak mengaji itu beda, Pak. Kalau orang-orang mengaji itu tahu Quran itu berapa sih suratnya? Ya tahu, 114. Berapa ayatnya? Ya tahu dia karena ngaji. 6.236 ayat. Coba orang yang tidak ngaji takoi, berapa surat Al-Quran? Jawablah. Lalu lintas. Berapa itu ayatnya? Paling jawabnya ngarah iso ya. Makanya beruntunglah kalau orang itu mau baca, mau memahami, mau mengamalkan, mau berdakwah, insya Allah dia bersama Allah dan para rasul ya. Harapan kita Bu, Pak, coba terakhir buka surat 4 ya. Surat 4 ayatnya 69 sama 70. Coba mudah-mudahan pecinta-pencinta BCA Islamic Center dan kawan-kawan semua, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat termasuk ini ya, surat keempat ayat 69 sampai 70. Bu Tuti apa sudah ketemu? 69. Sampun Ustaz. Baca yang keras. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. 70-nya? 70 Ustaz. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Nah, karunia tadi loh. Jadi karunia itu adalah sebuah pemberian dari Allah yang tiada taranya, menjadi orang beriman, takwa, menjadi ibu yang mau berbakti sama ayah ibundanya seperti Bu Ningsih. Alhamdulillah teman-teman semua ya punya ibu bisa berbakti. Ini sebuah karunia yang amat besar ya. Mudah-mudahan jerih Bu Ningsih dan kawan-kawan ini birrul walidain ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik ya Pak ya. Mudah-mudahan Bu Tuti juga bisa birrul walidain, Pak Yani bisa birrul walidain, Pak Bambang bisa birrul walidain, Pak Iksan, Pak Wawan dan Ustadz dan semua kita bisa birrul walidain, karena birrul walidain itu termasuk karunia amal yang utama ya, termasuk juga sholat tepat waktu yang disingkat dengan apa? STW. STW kok STMJ. STW, sholat tepat waktu ya. Terus birrul walidain, terus jihad fi sabilillah. Jadi ya ini jihad. Jadi kita ini berjihad ya, berhakko tilawati. Kalau membaca Al-Quran yang benar, nanti dari hakko tilawati jadi hakko tukoti, jadi takwa yang benar. Kemudian jadi tingkat tertinggi namanya hakko jihadi. Jadi jihadnya ibu-ibu dengan jihadnya dengan pakai Al-Quran.
ya dibaca, dipahami, mudah-mudahan rekaman kita ini menjadi hasanah kita, anak-anak cucu kita bisa dengarkan ya, dan umat ini bisa dengarkan sehingga mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak PCA Islamic Center semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan Allah terima, dan apabila ada sebuah kesalahan mudah-mudahan Allah memaafkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, takdirkan peserta BCA Islamic Center ini untuk bisa sholat tepat waktu, bisa sholat dengan daim, bisa sholat dengan khusyuk, bisa sholat dengan baik sehingga akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya Allah, takdirkan para santri Islamic Center ini untuk bisa birrul waliden, yaitu berbuat baik kepada ayah ibunda, berbuat baik kepada bapak ibu guru-gurunya, dan bisa berbuat baik kepada anak dan cucu-cucunya. Ya Allah, takdirkan BCA Islamic Center Surabaya ini untuk mampu hakko tilawati, hakko tukotih, dan hakko jihadi. Amin amin ya robbal alamin. Ya Allah, kumpulkan kami beserta ayah ibunda kami, nenek, kakek, serta cucu-cucu kami di dalam surga Aden nanti. Amin amin ya robbal alamin, sebagaimana yang Engkau janjikan di dalam surat 40 surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin 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 ya robbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.